Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari simple present tense. Ya, simple present tense sebelumnya sudah kita jumpai di descriptive text. Nah, untuk hari ini kita lebih ke pengenalan simple present tense itu apa sih? Yuk, mari kita lanjut ke materinya. Ya, jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung pada saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali atau bisa kita sebut sebuah kebiasaan. Ya, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense juga merupakan tenses yang menyatakan suatu fakta. Contohnya seperti berikut ini. Mr. Jokowi is our president. Nah, hal tersebut merupakan suatu fakta yang terjadi saat ini. Ya, mari kita lanjut ke pengenalan subjek dan be. Untuk sebelumnya, mungkin ada yang belum paham mengenai pengenalan subjek dan be. Ya, subjek dalam bahasa Inggris ada 7 ya. Pertama ada I, saya, you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda atau binatang. Nah, ketujuh subjek ini memiliki be yang berbeda-beda atau to be yang berbeda. Contohnya untuk I itu to be-nya am. Untuk you to be-nya are, we juga are, they juga are. Untuk subjek yang jamak itu menggunakan are. Ya, seperti yang ada di dalam tabel berikut. Ya, sekarang lanjut ke subjek berikutnya, yaitu ada she, he, dan it. She, he, dan it adalah subjek tunggal, maka menggunakan to be is. Ya, perlu kalian tahu untuk segala jenis subjek yang hanya satu orang atau tunggal menggunakan is. Ya, lanjut ke form simple present tense yang jenis non-verbal atau dalam kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Maka dalam kalimat ini hanya ada penjelas saja, penjelas atau objeknya saja. Seperti biasa, dalam kalimat ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama ada positive sentence, yang kedua ada negative sentence, dan yang ketiga ada interrogative sentence. Mari kita lihat ke positive sentence dulu untuk jenis non-verbal. Ya, di sini ada subjek plus be plus objek. Ya. Dilihat dari pengenalan subjek dan be, subjeknya ini Mr. Ahmad. Mr. Ahmad berarti hanya satu orang, yaitu tunggal. Maka ini menggunakan is. Ya, jadi Mr. Ahmad is our science teacher. Itu untuk bentuk positive sentence. Nah, lalu yang kedua ada negative sentence atau kalimat dengan bentuk negatif, ya. Mr. Ahmad is not our science teacher. Dalam bentuk negatif selalu ada not di belakang to be, ya. Di sini Ibu sudah tebalkan, ya. Yang harus ditambahkan itu adalah not. Kemudian lanjut yang ketiga ada interrogative sentence atau kalimat bertanya, ya. Is Mr. Ahmad our science teacher? Nah, ini to be-nya itu maju ke depan. Ya. Kemudian subjek lalu objek, jangan lupa ada question mark dalam setiap interrogative sentence.
Ya, barusan kita sudah belajar yang nonverbal, kemudian sekarang kita lanjut ke bentuk verbal atau yang terdapat kata kerja dalam kalimatnya. Nah, perlu diingat untuk simple present tense itu selalu menggunakan verb bentuk ke satu, ya. Mau subjeknya apapun, semuanya pakai bentuk verb ke satu. Ya, namun ada pengecualian. Untuk yang subjeknya tunggal, verbnya itu ada tambahan es, atau ies. Nah, penjelasannya lanjut ya. Nanti next slide Ibu akan jelaskan. Ya, sama seperti nonverbal, ada 3 bentuk kalimat dalam bentuk verbal ya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada juga kalimat interrogatif. Nah, kita fokuskan dulu untuk yang bentuk positif ya. Untuk yang bentuk positif, I go to the library every day. By the way, for your information, untuk subjek I itu tidak dihitung tunggal. Meskipun hanya satu orang, tapi itu tidak masukkan ke kategori tunggal, maka itu kata kerjanya tidak ada penambahan es, atau ies. Lanjut ke contoh kedua, ada she goes to the library every day. Nah, ini karena subjeknya she atau dia perempuan, maka go-nya itu ada tambahan es ya. Maka dibaca goes. Dia perempuan tidak pergi ke perpustakaan setiap hari. Berikut adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian ada bentuk interrogatif, ya. Untuk bentuk interrogatif, do atau does-nya itu pindah ke depan, ya. Do you go to the library every day? Nah, kenapa ini I-nya berubah menjadi you? Karena kita tidak mungkin menanyakan pertanyaan ke diri sendiri, maka diganti subjeknya menggunakan you, ya. Kemudian ada does he go to the library every day? Apakah dia pergi ke perpustakaan setiap hari? Ya. Ya, begitulah penjelasan dari materi simple present tense ya. Meskipun penjelasannya ini terkesan singkat atau sederhana, Ibu harap kalian dapat memahami materinya ya. Bagi yang belum memahami, silahkan boleh langsung WA aja ke grup WA ya. Ibu harapkan jangan ke japri ya, atau ngechat ke ibu gitu ya. Maksudnya biar anak-anak yang lain juga tahu gitu informasinya apa. Jadi tolong WA-nya ke grup saja ya. Setelah ini juga ada latihan soal, silakan dikerjakan latihan soalnya setelah slide berikut.